Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil qurril muhajjalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa la 'udwana illa 'alal zalimin. La haula ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الكريم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهر. قال رضي الله عنه معرفات kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yakni mengenal nama Allah subhanahu wa ta'ala Asy-Syahid. Asy-Syahid adalah nama Allah yang ke-51. Arti Asy-Syahid yang menyaksikan. Asy-Syahid al-ghaib, ya. Asy-Syahid artinya yang menyaksikan. Dan maksud menyaksikan itu adalah yang hadir. Jadi bila orang itu hadir berarti dia menyaksikan dan tidak tersembunyi daripada yang diketahuinya. Jadi sudah orangnya menyaksikan, hadir, tahu pulang. Itu namanya asy-syahid. Baik yang dilihat maupun yang didengar. Ya, makanya bila orang itu melihat pasti ia hadir. Kalau mungkin kada hadir melihat semalam melihat, tapi aku guringnya. Karena melihat, arti melihat itu melihat, hadir, menyaksikan, nang didengar ataupun nang dilihat. Jadi makna asy-syahid lebih terarah dan lebih tertuju daripada makna al-alim, al-basir, as-sami' dan ar-raqib. Al-alim mengetahui tapi barangkali enggak melihat. Pian tahulah kejadian, tahu, melihat kada. Kalau asy-syahid ini ia melihat, ia hadir, ia pokoknya langsung. Kalau al-alim bisa. Contoh, banyak orang yang paham tentang haji umpama. Sudah telah haji? Belum. Tapi paham saja. Itu namanya alim. Atau al-basir, melihat tapi barangkali tidak mendengar. Saya juga. Ya, jadi makna asy-syahid ini menyeluruh. Makanya kalau kita ma'rifat kepada Allah dengan makna asy-syahid, Allah menyaksikan, Allah hadir, Allah enggak tersembunyi, Allah menyaksikan semuanya. Jadi makna asy-syahid ini lebih tajam ketimbang al-alim, al-basir, melihat, atau as-sami' mendengar. Ya, jadi bisa juga dia mendengar tapi kada melihat. Dan ar-raqib mengintai tapi barangkali sama-samar. Ini maknanya inilah. Makanya ada barang siapa yang membaca ya syahid, ya syahid, ya syahid, ya syahid, itu cepat dibukakan Allah pintu ma'rifat kepadanya. Ya, lakas dibukakan Allah pintu ma'rifat kepada sidin. Salah satu di antara amalannya ya syahid, ya syahid, ya syahid. Ngaran Allah.
Nah, sedangkan asyahid artinya yang menyaksikan, maka menyaksikan itu jelas, lebih jelas daripada hanya sekedar mengetahui atau melihat atau mendengar atau hanya mengintai. Jadi kalau asyahid ini nampak, kelihatan. Bila nampak itu namanya orang yang kenal. Pian kenal dengan si anu, kenal. Di mana kenal? Oh, pertemuan. Nah, berarti sini asyahid. Menyaksikan, hadir, bertemu, mungkin jabatan tangan, lalu dia kenal. Tapi ada orang yang mendengar saja, kenal tak? Dengaran aja bang, sekilas-kilas saja. Oh, berarti kada makrifat dia. Nah, kalau asyahid ini lebih tajam lagi. Nah, maksudnya apa? Setiap ucapan, perbuatan, apapun yang terlintas di dalam hati kita, Allah asyahid, menyaksikan. Ya. Makanya ada kan amalan di dalam kitab Maraqil Ubudiyah, Allahu hadiri, Allahu syahidi, Allahu muttali'un alayya. Ujar Imam Nawawi, barang siapa yang membaca itu, maka Allah juga akan mempermudah untuk mendapatkan ma'rifat kepadanya. Allahu hadiri, Allahu syahidi, Allahu muttali'un alayya. Allah yang menyaksikan aku, Allah yang hadir, ya, dan Allah yang mengintai atau memperhatikan saya. Jadi kalau tiga ini kita maknai, Allah menyaksikan aku, Allah hadir kepadaku. Nah, jadi di mana aja Allah ada, di mana aja Allah menyaksikan. Terus Allahu muttali'un alayya, Allah yang selalu mengintai atau memperhatikan aku, maka si hamba ini kadawani macam-macam. Ya, tidak berani berbuat apapun karena semuanya selalu dilihat, dimonitor oleh Allah. Begitulah Allah dengan seluruh makhluknya. Dia menyaksikan. Allah berfirman, wallahu syahidun ala ma taf'alun. Dan Allah yang menyaksikan apa yang kalian perbuat, apa aja yang dikerjakan, Allah menyaksikan. Nang semalam ada kelihatan orang tidak terjangkau oleh CCTV membawa bulik daging korban, tetap Allah mengetahui. Aman aja lah. Aman aja lah. Berapa ekong? Masya Allah, berapa ekong ya. Ya. Jadi apapun Allah menyaksikan. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Apakah tidak cukup dengan Tuhan engkau bahwasanya Dia atas tiap-tiap sesuatu menyaksikan. Jadi apa aja, baik yang nampak, yang tidak nampak, bahkan yang sebelum terlintas dalam pikiran kita, sudah Allah syahid. Ya. Nah, di sini menuntut kepada kita untuk kehati-hatian kita. Contoh, kita sembahyang di rumah sorangan, biar ada bacaan kita apa-apa juga. Ya, kalau tahu lah orang ada tahu, tapi sembahyang aja. Nah, tapi yang Maha menyaksikan Allah. Ya. Kita berdusta, yang Maha menyaksikan Allah. Kita curang, yang Maha menyaksikan Allah. Kita berbuat yang kurang baik, walaupun bini tidak tahu, anak tidak tahu, semua tidak tahu, yang Maha menyaksikan Allah. Jadi di sini dituntut untuk kehati-hatian kita. Jangan sampai sesuatu yang dilarang Allah dikerjakan. Alhamdulillah. Nyata sudah dilarang Allah digawi, nah jelas sudah melanggar aturan. Orang yang melanggar aturan tentu dapat sanksi. Iyalah, kalau pengen begawi melanggar aturan, paling kada ada SP itu, peringatan tuh. Kamu muyakan selesai. Nah, apabila nama Allah Al-Alim, As-Sami', Al-Basir
dan Ar-Raqib membuat kita beradab kepada Allah. Kita Al-Alim aja kan takutan Allah mengetahui ya, kalau As-Sami Allah mendengar takutan kita. Jaga bujur hati ke apakah. Nah, artinya apabila itu aja kita sudah beradab, lebih-lebih lagi kepada nama Allah Asy-Syahid yang mengetahuinya menyeluruh. Kepada Al-Alim kita takutan. Ya, ibarat kita apapun dalam perbuatan hati-hati betul. Bertindak, bekerja, apa macam ucapan, semua hati-hati. Bahkan dalam menata niat pun juga hati-hati. Jadi dengan nama Asy-Syahid kita lebih hati-hati ya. Di mana dan apapun keadaan kita Allah tetap menyaksikan. Pernah satu saat seorang guru memanggil kepada 3 santrinya. Ini pernah juga saya ceritakan. Setiap santri muridnya diberi 1 burung. Ujar guru, silahkan kau potong burung ini, cuman jangan sampai kelihatan orang. Oh siap. Murid yang pertama lari ke gunung, lari terus ke hutan. Ada goa, masuk ke dalam goa, potong. Ada orang gelap. Santri yang kedua, murid yang kedua bawa burung tadi. Ini burung benehan ya, ndek burung bawah itu lain. bawa ke laut, cari di samping laut ada batu, potong. Nah, murid yang ketiga tidak bisa motong. Begitu sudah waktunya, bertemulah berkumpul lagi bertiga. Ujar guru, kayak apa kisahnya? Ujar murid yang pertama, guru, saya motong burung ini jauh di hutan dan tidak ada yang tahu. Tak ada yang tahu. Bagus. Murid yang kedua, di mana kamu motong burung? Di laut jauh juga. Juga ada batu besar di samping itu saya motong. Loh, kamu kok tidak motong? Kok bisa tidak motong? Saya sudah muter-muter Pak Kiai. Sampai ke sana kemari ke atas ke bawah tidak bisa. Tidak bisa. Kenapa? Karena Allah menyaksikan. Nah, ini ngarannya orang yang tauhidnya kuat. Ada yang tadi kada kelihatan potong. Yang ketiga ini tidak bisa. Karena Allah syahid, Allah yang menyaksikan. Karena Allah yang menyaksikan, saya sudah ke sana kemari, lari ke atas ke bawah kemana-mana tidak bisa. Maka dari itu saya berkeyakinan Allah yang menyaksikan dan tidak bisa motong karena ada yang tahu lagi. Nah, apa ujar gurunya? Engkaulah orang yang ahli ma'rifat kepada Allah. Jadi orang ahli ma'rifat itu orang yang kada wani berbuat nang macam-macam. Macam-macam nang melanggar aturan tadi. Karena bila orang ma'rifat kepada Allah, apa ujar Abu Hasan Asyadzili, man arafa Allah, barang siapa yang mengaku ma'rifat kepada Allah, khafa minhu, takut dia kepada Allah. Mana bukti takutnya dia kepada Allah? Ya kada wani motong burung tadi tu lah. Pahamlah? Tidak berani dia. Kemana aja larinya, kemana aja kemananya, tidak bisa. Kenapa? Allah syahid. Allah menyaksikan. Ada yang tadi merasa aman, potong. Merasa aman, potong. Nah, jadi apa kesimpulannya? Kita sebagai orang yang beriman, berhati-hatilah semuanya. Mulai ucapan, perbuatan, sifat apa macam dan begawinya, ke apanya semuanya.